terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur sekali ketika pagi hari ini kita masih dimampukan oleh Tuhan untuk kita bisa bersekutu. Walaupun persekutuan kita saat ini mungkin baru bisa dilakukan secara online, tapi secara iman dan hati percaya kita tetap percaya bahwa berkat dan anugerah Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Saudara yang terkasih, marilah pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita bersama-sama datang menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Satu pujian untuk mengawali renungan kita pagi hari ini, mengalirlah Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku di hidupku, pulihkanku. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, marilah kita mengucap syukur atas berkat yang diberikan oleh Tuhan, sehingga kita boleh menikmati hari ini dengan penuh pengharapan. Bapak Ibu, sudah sekian lama barangkali kita tidak bisa berjumpa, bertatap muka, bertegur sapa, dan berjabat tangan yang biasa kita lakukan setiap kita bersekutu di dalam ibadah di gereja. Namun saat ini sudah beberapa waktu yang lalu, bangku di gereja tampak kosong, dan itu menjadikan kita semua prihatin dan sedih. Kapan situasi seperti ini segera berakhir? Namun kita bersyukur mempunyai Allah yang baik, yang penuh kasih, yang senantiasa memelihara kita, menguatkan kita, dan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Dan untuk itu marilah kita sebelum melaksanakan aktivitas pada hari ini, kita akan mendasari dengan renungan di dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita masuk ke dalam saat teduh.
saat teduh cukup. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambilkan di dalam kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 12. Demikianlah firman-Nya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada 2 bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak pada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, renungan pada pagi hari ini saya beri judul yang dibenarkan oleh Allah. Sekarang ini kita tahu betapa sulitnya mencari pekerjaan. Memang untuk sebagian kecil orang, pekerjaan yang mencari mereka. Tetapi bagi sebagian besar orang, betapa sulitnya mencari pekerjaan. Contohnya, untuk 10 lowongan pekerjaan, ada ribuan pelamar. Lalu bagaimana caranya orang harus berlomba untuk supaya mendapat kesempatan yang kecil itu? Cara yang biasa kita tahu adalah dengan menguji atau tes untuk mendapatkan posisi yang kita inginkan. Dan itu kita harus bersaing dengan banyak orang. Posisi semakin tinggi, ujian untuk itu juga akan semakin berat. Dan pembacaan Alkitab di atas adalah kisah tentang Allah yang juga sedang menguji hambanya, yaitu Abraham. Oleh karena itu,
di dalam bacaan Alkitab di atas juga merupakan ujian yang sangat berat. Kalau kita memahami dari sisi kita sebagai manusia, kadang-kadang ini ujian yang membuat kita kecewa dan marah kepada Allah. Kita memang pantas untuk mengungkapkan rasa itu kalau kita memahami Kejadian 22 dengan cara seperti itu. Coba kita renungkan dan kita bayangkan. Allah menyuruh Abraham meninggalkan negerinya, meninggalkan saudara-saudaranya, keluarganya, yang selama ini membuat dia aman, membuat dia nyaman, dengan janji yang diberikan kepada Allah bahwa Abraham akan menjadi bapak dari keturunan yang banyaknya seperti pasir di tepi laut. Abraham akan diberikan sebuah negeri yang luas sebagai miliknya. Tetapi apa kenyataannya? Setelah sekian lama berjalan mengikuti apa yang Allah kehendaki, kenyataannya mereka tidak memiliki satu anak pun. Padahal usia mereka sudah semakin tua. Jangankan sebuah negeri, tanah sejengkal pun mereka tidak miliki. Namun demikian, Abraham dan rombongannya terus mengembara dari satu negeri ke negeri lain, seperti apa yang dikatakan Allah. Di dalam perjalanannya, Abraham dan rombongannya banyak menemui kesulitan-kesulitan, bahkan termasuk di dalamnya bencana kelaparan. Namun kemudian ada tanda-tanda baik ketika Allah akhirnya memberikan satu anak kepada Abraham dan Sarah yang kemudian dinamakan Ishak. Abraham mulai merenung dan berpikir, akhirnya tidak sia-sia semua pengorbananku. Allah mulai menepati janjinya. Dan sejak kehadiran Ishak, Abraham mulai menikmati menjadi orang tua dengan penuh kesetiaan, penuh kebahagiaan. Abraham mengasuh Ishak yang dicintainya. Namun itu tidak lama. Ketika Allah mengejutkannya, dan Abraham hampir tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Allah memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak, anak yang sematawayang yang dikasihinya. Allah memerintahkan agar dengan tangannya sendiri Abraham menyembelih dan kemudian membakar anak tunggalnya. Kadang-kadang kita berpikir sungguh keterlaluan. Walaupun kemudian memang terbukti bahwa perintah ini tidak sungguh-sungguh. Dan itu tertulis di dalam Kejadian 22 ayat 12. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, memang seringkali yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita kehendaki
yang kita rencanakan tidak bisa berjalan seperti apa yang kita mau. Itu apabila kita memahami kisah tersebut dengan cara yang seperti itu, kita kemudian tahu bahwa seluruh kesaksian Alkitab tidak pernah menampilkan gambaran Allah yang seperti itu. Allah tidak pernah bermain-main dengan hamba-hambanya. Allah tidak pernah memperlihatkan sikap mentang-mentang punya kuasa. Allah bukan hanya menjadi kuasa atas setiap kehidupan umat manusia, termasuk Abraham. Dan kita harus memahami kisah Abraham ini dari sudut pandang yang lain, yaitu Allah sedang menguji Abraham. Apakah Abraham kemudian pantas untuk menjadi bapak, untuk menjadi panutan, untuk menjadi contoh bagi semua orang yang percaya, orang yang beriman. Dan syarat pokoknya, apakah Abraham bisa berani dan mau hidup hanya karena iman saja? Apakah ia tetap percaya bahwa Allah pasti memenuhi janjinya, sekalipun kenyataannya seolah-olah itu bertolak belakang dengan apa yang dialaminya? Allah bukan hanya menjadi panutan bagi Abraham, dan Allah bukan hanya menjadi satu-satunya apa yang menjadi sandaran iman Abraham. Dia hanya akan taat dan setia kepada Allah karena Abraham percaya bahwa Allah senantiasa menyertai dan merencanakan hal yang baik bagi dia. Saat ini juga kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, juga mengalami dan menghadapi kesulitan, pergumulan yang saat ini boleh kita rasakan. Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha. Kalaupun masih punya pekerjaan, dia juga harus mengurangi jam kerjanya. Dan itu semua akan mempengaruhi roda kehidupan rumah tangga. Kadang di saat seperti ini, kita gamang, kita ragu, kita terhuyung-huyung. Pegangan apalagi yang harus kita andalkan? Demikian juga ketika di dalam situasi sulit ini ada kemudian salah satu dari keluarga kita ada yang sakit dan ada pergumulan yang lain, dan itu semakin menambah beban kehidupan kita. Kadang kita merasa
seolah-olah Tuhan membiarkan semua itu terjadi. Kadang bertolak belakang ketika kita memahami bahwa Tuhan itu baik, tetapi kenyataan yang kita alami itu tidak sebanding dengan kenyataan yang ada. Saya secara pribadi juga pernah mengalami pergumulan di dalam kehidupan saya. Pergumulan yang berat. Bahkan pernah saya menyempatkan diri untuk datang kepada Bapak Ibu Pendeta. Kenapa semua ini harus terjadi pada saya? Apa yang kurang di dalam pelayanan saya? Itu sangat merasakan di dalam hidup saya kekecewaan. Saya sangat mengandalkan Tuhan. Saya yakin Tuhan akan senantiasa menolong. Tapi kadang ujiannya kita rasakan terlalu berat. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih juga pernah mengalami hal seperti itu. Apalagi dalam situasi sekarang. Apakah tidak ada orang yang lebih jahat dari saya? Kenapa harus kita yang mengalami? Seringkali ketika kita membuka jendela, melihat kanan kiri kita, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi menurut kacamata kita, kenapa mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik? Kenapa keluarganya baik-baik saja? Oh, mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Inilah kadang-kadang yang membuat kita ragu, kita galau. Tetapi ketika kita kembali kepada apa yang dialami Abraham, bahwa semuanya itu adalah ujian bagi kita. Kita adalah anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan surga. Kita harus bersungguh-sungguh karenanya. Kita harus bersyukur. Tetapi ada konsekuensinya. Sebagaimana yang tertulis di dalam Ibrani 12 ayat 6-7 mengatakan, Tuhan akan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Saya yakin dan kita harus percaya, Tuhan sekarang ini juga sedang menguji kita. Bahkan menguji bangsa kita yang saat ini sedang berjuang keras untuk melawan pandemi COVID-19. Dan kita sebagai warga gereja juga harus berbuat aktif untuk bersama-sama melawan pandemi COVID-19 ini, agar semuanya itu cepat berlalu. Memang Tuhan tidak ingin kita menjadi manja, karena itu akan merusak kita. Tuhan mau agar kita menjadi orang Kristen yang tangguh, yang selalu siuman dan waspada. Karena itu Tuhan mau kita ditempa lagi, kita digembleng lagi,
berat memang kita rasakan. Tetapi marilah kita yakini Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam. Sebagai Bapa, Ia memang tidak memanjakan kita, sebab itu akan melenakan kita. Tetapi Ia juga tidak ingin kita terlena, karena kita tahu bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dan menopang kita ketika kita selalu menyandarkan hidup dan kehidupan kita hanya di dalam pertolongan Tuhan. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Walaupun hari ini kita masih berjalan di dalam kesulitan-kesulitan, di dalam pergumulan-pergumulan yang harus kita jalani, kita akan mampu melewati hanya karena pertolongan Tuhan. Untuk menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan, kita harus setia, gigih, ulet, dan tekun dalam setiap kehidupan kita. Karena saat ini kita sesungguhnya sedang menjalani perlombaan yang diwajibkan bagi kita setiap orang percaya. Sekali lagi, marilah kita tetap taat dan setia apapun yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Selamat melaksanakan aktivitas sepanjang hari ini. Kiranya menjadi hari yang baik bagi kita semua, karena Tuhan beserta kita dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh menikmati hari ini dengan penuh sukacita dan penuh harapan, karena Engkau senantiasa menopang dan memberkati kami. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu di Gajikerten dan sewilayahnya, yang saat ini mungkin sedang mengalami persoalan-persoalan yang berat, pergumulan-pergumulan yang harus dihadapi. Tapi kami percaya bahwa semuanya itu akan menjadikan kami lebih tangguh, akan menjadikan kami lebih memahami bahwa pertolongan Tuhan akan senantiasa ada pada kami semua, dan kami boleh melewati ini karena Tuhan berkenan campur tangan. Di dalam situasi seperti ini Tuhan, kiranya Engkau senantiasa mengajar kami untuk senantiasa mengucap syukur hanya karena Engkau senantiasa menyertai kami. Dan ajar kami Tuhan di dalam situasi yang sulit ini, kami tetap mampu
untuk menghaturkan persembahan yang baik bagi kemuliaan nama. Tuhan, inilah apa yang menjadi harapan kami, bahwa situasi ini bisa segera berlalu dan kami akan kembali bersama-sama bersekutu memuliakan nama-Mu di dalam ibadah di gereja. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan apa yang menjadi pergumulan keluarga kami, pergumulan jemaat kami, dan pergumulan bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami dan menolong. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa.